Ya, halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang kaitan antara return on equity (ROE) sama PBV, ya, price book value. Em, kita mungkin banyak dengar selalu orang bilang perusahaan yang bagus yang punya ROE itu yang tinggi. Yes, saya setuju akan hal itu. Tapi bukan berarti kalau dengan ROE yang tinggi itu kita bisa membelinya dengan PBV yang tinggi pun. Ya, karena itu ada ketertarikannya gitu. Contoh, sebuah perusahaan ROE-nya anggap 10% ya. Anggap ekuitasnya 1000, labanya itu anggaplah 100 perak gitu ya. Simpelnya gitu dulu. Lalu perusahaan itu sahamnya dijual dengan PBV 2. Jadi di harga 2000 perak. Jadi kita tebus dengan harga 2000 perak gitu ya. Dengan ekuitasnya 1000 berarti PBV 2 2000. Berarti kan kita mesti lihat dari kacamata uh, uang yang kita keluarkan, ya, bukan dari kacamata perusahaan, karena kita menebus ekuitas perusahaan itu dengan PBV 2 gitu, dengan 1000 ekuitasnya itu kita menembus dengan 2000 uang yang dari kantong kita. Nangkep ya. Jadi uang yang 2000 kita keluarkan itu memberikan kita return laba perusahaannya itu 100 perak. Berarti sebenarnya real real ROE-nya itu yang kita dapat dari kacamata kita, ROE realnya yang kita dapat dari kacamata kita itu cuma 5%. Nangkap ya konsepnya teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, jika kita membeli dengan PBV 0,5, anggap kita menebus dengan ekuitas 1000 itu, kita menebus dengan 500, ya. Berarti kita mendapat labanya itu 100, berarti kita mendapat ROE dari kacamata kita dengan modal yang kita keluarkan 500 perak itu, kita mendapat 100 perak laba perusahaannya itu. Berarti dari kacamata kita ROE-nya itu berarti 20%. Ya. ROE-nya itu 20% dari kacamata kita. Ya, jadi yang saya mau tekankan, perusahaan yang ROE tinggi, saya sepakat perusahaan itu bagus. Saya sepakat semakin tinggi ROE-nya itu semakin kencang perusahaan itu bisa menghasilkan uang dari ekuitas dia gitu. Semakin banyak laba yang dihasilkan dari ekuitas dia. Dan itu merupakan perusahaan yang bagus karena dia punya ekuitas itu nggak males gitu. Perusahaannya itu bagus, ekuitasnya itu nggak males, aset-aset dia itu nggak males. Itu saya setuju. Tapi apakah bijak kita jika kita menebus tanpa melihat PBV-nya sendiri? Nangkap ya konsepnya temen ya. Jadi menurut saya lebih bijak kalau kita tetap menghitung dari kacamata modal yang kita keluarkan. Ya, dari kacamata modal yang kita keluarkan, kita tetap hitung itu berapa berapa modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan ROE berapa. Jadi cara hitungnya seperti tadi. Ya, simpelnya begitu. Jadi, kita jangan cuma tergiur sama perusahaan yang punya ROE bagus, tinggi, tapi ditebus dengan harga PBV yang sangat tinggi. Karena sama aja sebenarnya kalau dibagikan kita cuma mendapat kita mendapat ROE yang dibagi dengan PBV dia itu. Begitupun kalau kita membeli perusahaan yang PBV rendah dengan ROE yang mungkin nggak tinggi, tapi kalau kita beli dengan PBV yang sangat rendah, itulah yang membuat dari kacamata modal kita yang kita keluarkan itu membuat ROE kita tinggi dari kacamata uang yang kita keluarkan, ya. Jadi kalau untuk menilai sebuah perusahaan akan kemampu labaannya dalam memanfaatkan ekuitasnya dia, ya bisa dibilang ROE semakin tinggi itu semakin bagus. Tapi jangan menganggap itu sebagai return murni kita kalau kita menebusnya dengan harga tinggi di market gitu, dengan PBV yang tinggi. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, sobat value investor sekalian. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye.